warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Nadifa Agustin dengan NIM 2404112583 dari kelas Ilmu Kelautan A. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas remedial pada mata kuliah Oseanografi Fisika dengan dosen pengampu Miss Nabila Afifah Azuga SPI MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana fenomena ENSO dan IOD serta dampaknya terhadap perubahan pola cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang fenomena ENSO atau El Niño Short Term Oscillation. ENSO adalah fenomena iklim global yang terjadi akibat interaksi kompleks antara lautan dengan atmosfer di Samudra Pasifik tropis. Fenomena ini mencangkup variasi suhu permukaan laut atau sea surface temperature dan perubahan pola iklim angin yang dapat mempengaruhi cuaca di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia sendiri. Di sini ENSO terdiri dari dua fase utama yaitu El Niño dan La Niña. Pada fase El Niño, suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur meningkat lebih hangat dari normalnya yang menyebabkan angin pasat melemah. Pelemahan angin ini pelemahan angin ini memungkinkan massa air hangat mengalir ke timur, membentuk awan dan aktivitas konveksi di Indonesia berkurang sehingga curah hujan menurun drastis. Dampaknya bagi Indonesia adalah gangguan terhadap produksi pangan terjadi, resiko kekeringan meningkat, volume air sungai menyusut, serta potensi kebakaran lahan dan hutan yang meningkat, terutama di Sumatera atau di Kalimantan. Nah, sebaliknya, pada fase La Niña, suhu permukaan laut di Pasifik menjadi lebih dingin dari normal di bagian timur dan lebih hangat di bagian barat dekat Indonesia. Kondisi ini menyebabkan angin pasat menguat, mendorong lebih banyak massa air ke wilayah Nusantara. Akibatnya, proses penguapan meningkat, pembentukan awan bertambah banyak, dan aktivitas hujan menjadi lebih intens. Indonesia mengalami curah hujan di atas normal, bahkan dapat berlangsung lebih lama daripada musim hujan biasanya. Dampak La Niña di Indonesia meliputi peningkatan risiko banjir yang tinggi, genangan air, banjir bandang, serta tanah longsor di daerah pegunungan dan daerah lereng. Pada sektor pertanian, La Niña dapat memberikan keuntungan berupa ketersediaan air yang melimpah, tetapi juga dapat menyebabkan gagal panen akibat tanaman sendiri tergenang atau terserang penyakit yang berkembang pada kondisi lembab. Nah, selanjutnya adalah fenomena IOD atau Indian Ocean Dipole. IOD atau fenomena Ocean Atmosphere yang terjadi di Samudra Hindia pada bagian tropis dan ditandai perbedaan anomali suhu permukaan laut antara bagian barat dekat Afrika Timur dan bagian timur dekat Indonesia dan Australia. Fenomena IOD ini memiliki 3 fase utama yaitu IOD positif, IOD negatif, dan IOD netral. Pada IOD positif, suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat menjadi lebih hangat daripada bagian timur. Perubahan suhu ini menyebabkan pusat penguapan dan pembentukan awan berpindah ke arah barat, sementara wilayah timur termasuk Indonesia mengalami penurunan suplai uap air. Akibatnya, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang, terutama di selatan ekuator seperti Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bila IOD positif terjadi secara bersamaan dengan El Niño, kondisi kekeringan dapat menjadi bagian yang jauh lebih parah karena kedua fenomena tersebut sama-sama mengurangi suplai uap air dan awan di wilayah Indonesia. Sementara itu, pada fase IOD negatif terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian timur Samudra Hindia dekat Indonesia menjadi lebih hangat dibandingkan pada bagian barat. Kondisi ini membuat penguapan meningkat di sekitar Indonesia yang akhirnya memicu pembentukan awan konvektif dan peningkatan curah hujan yang tinggi. Dalam situasi IOD negatif, Indonesia sering mengalami hujan lebat dan lebih sering serta lebih luas daripada biasanya.
Resiko banjir dan tanah longsor dapat meningkat tinggi, terutama bila iodi negatif bertepatan dengan fenomena La Niña yang juga dapat menambah curah hujan. Iodi dan Enso sering berinteraksi, sehingga menghasilkan dampak yang berbeda-beda. Kadang dapat memperkuat, kadang dapat menetralkan. Kombinasi antara La Niña dan iodi negatif biasanya menghasilkan kondisi yang paling basah, sedangkan kombinasi El Niño dan iodi positif menghasilkan kondisi yang paling kering dan rawan bencana kekeringan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai fenomena IOD dan ENSO serta dampaknya terhadap pola iklim dan cuaca Indonesia. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.